Sudah banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkali-kali Tuhan menolong kami, dan sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang memelihara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur lewat pujian penyembahan kami merasakan hadirat Allah. Dan kami bersyukur juga untuk kesaksian yang sudah memberkati kami, yang menyatakan bahwa Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan dengar firman Allah. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu. Urapan daripada Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami. Biarlah fokus kami, perhatian kami kepada firman Allah. Segala yang akan merebut firman Allah, kuasa iblis, kuasa setan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Berfirmanlah. Kami siap untuk dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita masih ada. Nah saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang sukacita di dalam Tuhan. Kita buka di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Mari kita akan baca ayat-ayat ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 mulai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ke-13. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak terkait dan ternyata sebagai anak-anak dan sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang menjadi pokok daripada perhatian firman Tuhan kita pagi hari ini di ayat 17 dan di ayat yang ke-18, di situ ada sukacita. Nah saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita melihat tentang sukacita ini, kita melihat dulu latar belakang daripada surat Filipi ini. Nah saudara-saudara, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di penjara. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Sekalipun Paulus dalam penjara, tetapi kalau kita melihat isi daripada surat Filipi, selalu banyak berbicara tentang sukacita. Nah,
Berbalik dengan keadaan daripada Paulus. Paulus pada waktu itu di penjara, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam tekanan. Tetapi saudara-saudara, dia tekankan kepada jemaat di Filipi, mereka harus bersukacita. Dan di ayat yang ke-14, saudara perhatikan, Filipi pasal 2 ayat 14, dia tekankan juga, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sangat potensi besar daripada Paulus ketika dia di penjara, pasti dia ada keluhan secara manusia. Tetapi dia ingatkan kepada jemaat di Filipi, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Artinya saudara-saudara, dalam pengiringan jemaat itu kepada Tuhan, jangan ada kata sungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Sehingga saudara perhatikan di ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Saudara, coba kita perhatikan dunia hari-hari ini. Banyak orang yang bengkok hati, mau diluruskan tetapi masih bengkok. Dan kita lihat Paulus katakan di ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, aku tidak bermegah pada hari Kristus. Aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, dalam kita pengiringan Tuhan, kita banyak mengalami kesusahan. Dan apa yang kita lakukan, firman Allah katakan, tidak percuma. Makanya lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, supaya ada berkat Tuhan yang kita terima. Nah, kalau kita lakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut, hadapi kehidupan hanya dengan keluh kesah, kita tidak akan mendapatkan berkat apa-apa. Kita sudah susah-susah berlomba, seperti Paulus katakan, kita sudah susah-susah mengalami persoalan tekanan, kita tidak menikmati berkat Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sehingga di ayat 17 Paulus katakan, sekalipun darahku dicurahkan kepada korban dan ibadah iman, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Saudara, sukacita. Mari kita lihat tentang sukacita ini. Nah, sukacita dari Paulus ini tidak tergantung pada keadaan yang dia hadapi, tidak tergantung kepada situasi yang dia alami. Apa rahasia sukacita dari Paulus? Mari kita akan perhatikan pagi hari ini, saudara-saudara. Sukacita di dalam bahasa Yunani memakai kata kara. Di dalam bahasa Inggris memakai kata joy. Nah, sukacita, senang di dalam bahasa Inggris ada dua, ada happy, ada joy. Tetapi saudara-saudara, Alkitab katakan di sini bukan memakai kata happy, tetapi joy. Nah, kata joy di sini, kata sukacita di sini, saudara-saudara, adalah sukacita yang sumbernya dari dalam. Kadang-kala manusia sukacita sumber dari lingkungan, dari sekitar, dari apa yang dia dapatkan. Sukacita kalau kita banyak uang, sukacita kalau kita dapat hadiah. Tetapi Paulus tekankan, sukacita di sini bukan situasi, bukan keadaan, bukan karena banyaknya uang, bukan dapat hadiah, tetapi sukacita yang berasal dari dalam. Nah, saudara-saudara, ini yang penting. Sukacita yang dari dalam, bukan dari luar. Nah, sukacita yang sumber dari luar itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu. Tetapi sukacita yang dari dalam ini,
seperti Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-19 sampai 26. Di situ diceritakan tentang Paulus dan Silas. Ketika mereka ada di dalam penjara, mereka tetap bersukacita. Malam hari mereka memuji Tuhan. Dan sukacita itu bukan karena keadaan, tetapi karena sukacita yang bersumber daripada Roh Kudus. Kekuatan yang sumbernya itu dari Tuhan, itulah kekuatanku. Nah saudara-saudara, ini terkadang terjadi dalam hidup kita. Masa kita dalam keadaan susah kita mau bersukacita? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Kita perhatikan saudara-saudara. Yang pertama, sukacita adalah sumber kekuatan. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat, orang yang bersukacita dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Orang kalau masih ada sukacita, dia dapat menanggung penderitaannya. Di dalam Nehemia 8 ayat 11, coba kita perhatikan. Kitab Nehemia 8 ayat 11, Tuhan adalah kekuatan. Nehemia pasal 8 ayat 11. Dikatakan begini. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Bukan karena keadaan, bukan karena situasi. Karena dalam keadaan manusia kadang-kala ada senang, ada susah. Dalam segala keadaan firman Allah katakan, bersukacitalah senantiasa. Saudara, dalam pelayanan Yesus selama di bumi, Yesus tujuannya adalah Golgota. Dia tahu dia akan menderita. Dia tahu dia akan disalib. Tetapi dalam pelayanannya, dia lakukan itu dengan sukacita. Saudara-saudara, dia adalah Maha Tahu. Dia tahu dia akan mati di kayu salib. Dia berkorban. Tetapi dia lakukan pelayanan. Dia taat. Sumber kekuatannya itu ada dari Bapa di surga. Makanya saudara-saudara, sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Yang kedua, sukacita adalah kunci kemenangan. Dalam hidup manusia kita sering terjadi peperangan. Saudara-saudara, peperangan yang paling sulit adalah melawan diri kita sendiri. Melawan keinginan kita sendiri, melawan diri kita. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waktu mau berdoa, roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Kadang-kala kita mau berdoa, kadang-kala kita mau beribadah, tetapi betapa kuatnya daging ini menyeret kita. Nggak usah ibadah, nggak usah doa. Buat apa berdoa? Saudara-saudara, sukacita yang dari Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perhatikan bahwa ada firman Tuhan berkata, orang-orang yang terakhir akan terdahulu. Orang yang terdahulu akan menjadi yang kemudian. Jangan sampai saudara-saudara, kita dulu semangat, akhirnya kita menjadi lemah. Mari kita mau tetap setia, tetap eksis, tetap loyal dalam mengikut Tuhan. Karena kita di dalam dunia ini ada banyak peperangan. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sukacita kita
Jangan sampai kita hilang karena ada persoalan. Ya, banyak kadangkala kita menghadapi seperti itu, saudara. Persoalan, tantangan membuat sukacita kita hilang. Tetapi kita perhatikan, sukacita yang kedua adalah kunci kemenangan. Saudara, kalau saudara mau menang satu hari ini, besok tetaplah bersukacita. Kemudian, sukacita itu menyenangkan hati Tuhan. Sukacita menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan perhatikan, saudara, pagi hari ini bagaimana sumber sukacita itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan sampai iblis merampas sukacita itu. Kita harus menjaga hidup kita supaya tetap bersukacita. Nah, saudara-saudara, ada banyak sekali tantangan pergumulan yang kita hadapi, yang pada akhirnya menghilangkan sukacita kita dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi kalau sukacita itu sumbernya dari Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, itu yang memampukan kita menghadapi setiap tantangan hidup. Kita perhatikan dulu satu ayat, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Saudara, apapun yang saudara alami, tantangan dalam rumah tangga, keluarga, biarlah tetap ada joy, ada sukacita, karena itu yang menjadi kekuatan kita. Dan firman Tuhan katakan, bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan senang bila kita bersukacita. Berbalik dengan iblis, saudara. Iblis senang ketika kita sedih. Iblis senang ketika kita terpuruk. Iblis senang ketika kita tidak ada semangat. Iblis senang ketika kita lemah. Makanya saudara-saudara, apapun yang saudara alami, tetaplah bersukacita. Amin. Saudara mungkin berkata, dalam keadaan begini kok masih tetap bersukacita? Tetapi Alkitab katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudara, makanya ayat Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita punya hati yang gembira, hati yang bersukacita, akan mendapatkan kekuatan di situ, saudara. Makanya betapa penting hidup kita ini, walaupun tetap susah, tetap harus ada sukacita. Amin. Kita lanjut, saudara-saudara. Bagaimana kita menjaga sukacita itu? Yang pertama, kita harus menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang membuat sukacita kita terus ada, bahwa kita sadar Tuhan ada menyertai kita. Saudara, kenapa kita mesti takut? Ya, kenapa kita khawatir? Berarti saudara, ketika saudara takut, saudara khawatir, saudara itu berjalan sendiri. Saudara itu berjuang sendiri. Kalau sertakan Tuhan, saudara tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara-saudara. Makanya minta penyertaan Tuhan. Kalau saudara mulai takut, berarti saudara berjuang sendiri. Tapi kalau saudara percaya penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan ada bersama dengan saudara, saudara percaya bahwa
Dia ada dengan kita dan Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam pekerjaan saudara, Tuhan akan tolong. Dalam kehidupan keluarga saudara, Tuhan akan tolong. Karena saudara harus sadar penyertaan Tuhan. Ini saudara-saudara, terkadang hilang iman orang percaya. Dia tidak sadar kalau Tuhan ada. Dan hati-hati saudara-saudara. Kadang-kala kita jadi ateis. Kadang-kala kita tidak percaya Tuhan. Ketika dalam keadaan begitu saudara-saudara, datang kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Makanya anak-anak remaja saya ingatkan. Orang tua, saya mohon, suruh anak-anak saudara baca Alkitab. Saya bilang kepada anak-anak remaja, minimal 1 hari 1 pasal. Kalau tidak 1 perikop, 1 pasal baca 1 hari. Orang tua ayo desak, jangan juga desak, mohon maaf ya. Ayo belajar. Penting itu belajar. Tetapi tolong arahkan mereka untuk belajar Alkitab. Baca Alkitab. Supaya itu akan membangkitkan iman mereka. Ketika mereka susah, ketika mereka dalam kesulitan, firman Allah itu akan ingatkan. Makanya orang tua, tolong nasihati anak-anak untuk baca firman Tuhan. Anak-anak muda, saya katakan baca Amsal. Amsal itu ada 31 pasal. 1 hari 1 pasal. Ini tanggal berapa? Tanggal 15. Pasal 15, baca itu. Besok lagi 16. Nah saudara, supaya firman itu, firman akhirnya menimbulkan iman. Dan iman itu akan timbul, maka terjadi mujizat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pertama tadi supaya kita jaga sukacita, kita harus menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi sukacita kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Terkadang saudara-saudara, dalam hidup kita, seperti saya katakan tadi, Tuhan kok tinggalkan aku, Tuhan kok tidak menolong aku. Itu saudara-saudara, bisikan-bisikan iblis. Bisikan-bisikan iblis yang ingin menjatuhkan kita. Hati-hati saudara-saudara. Terkadang, makanya Yakobus katakan, mulut kita ini terkadang keluar berkat, keluar juga kutuk. Kadang-kala mulut kita tidak jaga, pada akhirnya sudah menyakiti orang. Makanya saudara-saudara, hati-hati. Kalau kita ngomong, pikirkan dulu baik-baik. Apakah ini menyenangkan atau bisa menyakiti? Ada orang saudara-saudara, iya, ternyata dia sudah sakit hati. Bahaya saudara-saudara. Jaga mulut kita. Nah saudara-saudara, kita lihat tentang penyertaan Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Dikatakan begini saudara-saudara, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita, Dia selalu hadir saudara-saudara. Dia selalu ada dalam keadaan kita susah, dalam kita senang, dalam setiap keadaan. Percayalah tentang penyertaan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, bagaimana supaya kita menjaga sukacita itu? Yang kedua, percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran kadang-kala datang dalam hidup kita, saudara. Makanya betapa kita harus percaya
dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kala kekhawatiran datang. Aduh, besok bagaimana ya? Aduh, anak saya bagaimana ya? Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kata percaya di sini adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Coba kita lihat Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7 dikatakan begini. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, ini firman Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak khawatir. Apa firman Tuhan katakan? Datang kepada Tuhan, berdoa, nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa. Penting saudara-saudara kita berdoa. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di ayat selanjutnya, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara tahu sasaran daripada iblis adalah apa? Pikiran kita. Dia akan menaruh kekhawatiran dalam pikiran kita. Dia akan menaruh kekhawatiran itu. Dia akan menaruh ketakutan itu dalam pikiran kita. Makanya Alkitab katakan supaya pikiran kita dilindungi, firman Allah katakan pakai perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah ketopong, helm. Itu yang akan melawan, itu yang akan supaya panah daripada iblis tidak masuk dalam pikiran kita. Pakai ketopong keselamatan. Pakai nama Tuhan, saudara. Saudara, pikiran manusia hari-hari ini sedang disesatkan oleh iblis. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Segala sumber, segala kejahatan itu muncul dari pikiran. Makanya firman Allah katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Saudara, dari mana muncul kejahatan? Dari pikiran. Tapi kalau pikiran kita, pikiran Kristus, hal-hal yang baik kita lakukan, maka sesuatu yang baik itu akan keluar dengan sendirinya. Maka di ayat yang ke-8, apa yang harus kita pikirkan ketika kita ada dalam Tuhan? Jadi akhirnya saudara-saudara, yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa saudara-saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, jangan kita pikirkan orang lain ngomong ke kita jelek terus kita mulai nanti saya balas. Jangan justru. Firman Allah katakan pembalasan adalah hakku, itu kata Tuhan. Makanya saudara-saudara, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Itu adalah pikiran Kristus. Ini saudara-saudara, supaya menjaga sukacita kita, kita percaya berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara hari-hari ini? Mungkin saudara khawatir masa depan keluarga, masa depan pekerjaan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya dengan pertolongan Tuhan. Percaya dengan pemeliharaan Tuhan.
Kadang-kala kita menggunakan logika kita, pikiran kita. Tuhan bagaimana nanti kalau begini, kalau begini. Kita punya Tuhan, saudara-saudara. Kita punya Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, kami hidup karena iman kepada Tuhan. Walaupun saudara-saudara dalam perjalanan hidup kami banyak juga alami jatuh bangun, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, untuk menjaga sukacita, yaitu apa, saudara? Bersukacitalah. Bagaimana menjaga sukacita itu? Tetap bersukacita. Coba Filipi pasal 4 ayat yang 4. Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Supaya kita menjaga sukacita itu, bersukacita, saudara-saudara. Bersukacitalah senantiasa. Ini penekanan daripada Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita ini, saudara, bukan hal yang pasif, tetapi hal yang aktif. Dan ini, saudara-saudara, menentukan kehidupan kita. Satu rahasia supaya berkat Allah turun atas kita. Firman Allah katakan, bersukacitalah senantiasa. Terutama saudara-saudara, bersukacita di hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan adalah sumber sukacita kita. Saudara, datang mungkin saat ini ada permasalahan, ada pergumulan. Siapa di dalam dunia ini tidak ada masalah, saudara? Semua kita hadapi masalah. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita serahkan tadi apa, saudara? Kekhawatiran kita. Kita serahkan pergumulan kita. Kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Dan tunggu waktunya Tuhan akan bekerja dan akan menjawab setiap doa-doa kita. Makanya saudara-saudara, tetap setia, tetap bersukacita. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, Mazmur 16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin, saudara-saudara. Di dalam Mazmur pasal 16 itu adalah Mazmur Daud. Dan lembaga Alkitab mencatat di situ adalah bahagia orang yang saleh. Supaya sumber kebahagiaan kita adalah di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan yang berlimpah-limpah. Makanya saudara, Paulus dan Silas tadi, mereka tetap bersukacita. Karena walaupun ada dalam tekanan, walaupun ada dalam masalah, mereka tetap bersukacita. Mereka tetap memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, firman Allah katakan, belenggu-belenggu mereka terlepas. Apa yang membelenggu kita hari-hari ini? Mungkin saudara terbelenggu dengan masa lalu saudara. Mungkin saudara terbelenggu dengan dosa. Mungkin saudara terbelenggu dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan ketakutan. Angkat suaramu memuji Tuhan. Maka belenggu-belenggu itu akan terpatahkan. Maka belenggu-belenggu itu akan hancur oleh apa? Kuasa pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan pagi hari ini, sukacita saudara bukan karena situasi keadaan, karena ada sukacita dari dalam. Makanya saudara-saudara, sukacita itu adalah buah daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu sangat penting yang akan memberikan kita sukacita. Sumber kita sukacita itu dari Tuhan. Makanya saudara-saudara, penting kita orang percaya minta Roh Kudus
Roh Kudus yang adalah sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Saudara tetap bersuka cita. Amin. Walaupun dalam keadaan susah, keadaan masalah pergumulan, sukacita kita bukan karena situasi, tetapi karena sukacita itu sumber dari dalam, sumber dari Tuhan, sumber dari Roh Kudus yang memberikan kita sukacita dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang sebelum firman Tuhan tadi. Sampai detik ini ku melihat pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, sampai saat ini Tuhan terus menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun dia berubah, namun kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Haleluya. pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara tetaplah berserah, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah bersuka cita, karena sumber sukacita kita berasal dari Tuhan. Apa masalah saudara? Apa pergumulan saudara?
walau dunia berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Orang bisa berubah, keluarga bisa berubah, orang-orang yang bersekitar kita bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya tetap sama, Dia setia. Mari pegang tangan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Oh, sampai detik ini
firman-Mu. Roh Kudus, biarlah buah Roh Kudus sukacita itu terus tinggal dalam hati, dalam kehidupan kami, untuk kami menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Dan kami percaya kalau sukacita dari Tuhan itu ada, kami bersemangat, kami punya semangat kekuatan di dalam Tuhan menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, ajar kami senantiasa bersukacita, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi setiap kami. Apapun yang kami alami, biar Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman-Mu bagi setiap kami yang hadir. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini di tengah-tengah pergumulan kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu sudah menolong, membukakan jalan-jalan, pintu-pintu dibukakan oleh Tuhan bagi setiap kami. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan umur panjang ya Tuhan. Yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa pilur-pilur Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga kami Tuhan berkati, pekerjaan usaha kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah melayani lewat kebenaran firman Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarlah hikmat urapan Tuhan terus ada atas hamba-Mu. Tuhan tambahkan hikmat dan urapan-Mu dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, biarlah kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan memberi dengan sukacita, kami akan memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ya. Penyertaan Tuhan sampai detik ini boleh menjadi bagian dalam hidup kita karena Tuhan baik, karena Dia yang luar biasa. Oleh sebab itu kita akan tetap menggantungkan